Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kunci jawaban halaman 171 sampai 179. Kelas 4 tema 1 buku tematik siswa. Oke, ini dia pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Oke, ini dia subtema 3 pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Ayo berkreasi. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Tahukah kamu? Satu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga istilah engklek atau inkling. Dua, permainan tradisional ini banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Tiga, berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek, namanya pun berbeda-beda di setiap daerah. Istilah engklek biasa digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Oke, kunci jawaban halaman 171. Sebelumnya kamu telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Ini dia jawabannya, silahkan di screenshot dulu. Keterampilan dalam permainan engklek antara lain kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. Keterampilan dasar yang diperlukan agar bisa bermain dengan lancar diantaranya seperti: 1. Keseimbangan, 2. Akurasi, 3. Kejelian, 4. Kaki yang kuat, dan waspada memperhatikan garis. Itu dia jawabannya, silahkan di screenshot dulu jawabannya atau dicatat. Oke, kita lanjut pada permainan kali ini. Kamu akan memperhatikan membedakan gacuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan dulu, setelah itu kamu akan dengan pola peta yang berbeda sebelumnya. Perhatikan pola pada engklek berikut. Ini dia pola engklek. Ada pola pesawat, ini dia seperti pesawat. Pola gunung, ini dia. Dan pola baling-baling. Kalau di daerah saya, waktu saya kecil, saya biasa memakai pola gunung. Ya, saya biasa memakai pola gunung. Salbot kamu yang biasa dibeli ke ini yang bagaimana ya? 8. Salbot 8 mil. 2 mil. 2 mil. Ini. Oke, kunci jawaban halaman 172 dan 173. Ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Ini dia 1. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. 1. Kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Iya, saya dapat melakukan keterampilan dasar permainan engklek dengan baik. Silakan di screenshot dulu jawabannya. Kalau sudah, kita akan lanjut. 3. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Banyak sekali: keseimbangan, kejelian, kelincahan berlari dan melompat. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Tidak bermain curang, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan teman. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, 5. Apakah dalam permainan ini diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya?
Jelaskan. Ya, permainan engklek merupakan permainan yang bersifat individu. Untuk memainkannya, permainan engklek akan berusaha untuk mencapai kotak teratas pada kotak permainan engklek. Karena permainan engklek merupakan permainan tradisional yang bersifat individu, jadi tidak perlu diadakan adanya kerjasama. Maka dalam permainan engklek tidak diperlukan adanya kerjasama. Oke, silahkan di screenshot dulu. Oke, lanjut. 6. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain engklek? Permainan engklek tetap berjalan dengan baik karena engklek merupakan permainan yang bersifat individu. Maka dalam permainan engklek tidak diperlukan adanya kerjasama. Kecuali permainan engkleknya ada yang berpasangan, nah itu baru mengadakan kerjasama ya. Oke. Kunci jawaban buku tematik halaman 174. Ayo berlatih. Ini dia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dan ringkasan. Jawaban relatif berbeda-beda sesuai dengan masing-masing cerita guru. Oke, kunci jawaban halaman 175. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keberagaman suku, agama, sosial dan budaya. Bagaimana caramu mensyukuri atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Yang pertama, menghargai, melestarikan dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. 2. Manfaat apa yang kau peroleh dari keberagaman yang ada? Keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Silahkan dicatat dulu atau di screenshot jawabannya. Oke, lanjut halaman 176. Ini dia evaluasi ukur masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur. Catat hasilnya pada tabel. Ini dia gambar A, B, C, D. Ini dia hasil sudutnya. Gambar sudut A 70, B 65 derajat, C 45 derajat, D 105 derajat, M 25 derajat, F 50 derajat, G 45 derajat, H 135 derajat, J 45 derajat, K 135 derajat, M 115 derajat, N 65 derajat, P 90, Q 90. Oke, kunci jawaban halaman 177. 2. Tentukan besar masing-masing sudut berikut tanpa mengukur. Ini dia. Besar sudut C sama dengan 180, 80 tambah 65, 180 kurang 145 sama dengan 35 derajat. Silahkan di screenshot. Oke, besar sudut C adalah 180 kurang 110 tambah 37, 180 kurang 147 sama dengan 33 derajat. Besar sudut C adalah 360 kurang 70 tambah 70 tambah 115, 360 kurang 255 sama dengan 105 derajat. Besar sudut C adalah 360 kurang 120 tambah 86 tambah 120, 360 kurang 36 adalah 34 derajat. Oke. Tuliskan tiga sifat bunyi yang kamu ketahui. 1. Bunyi merambat melalui benda padat, cair dan gas. Bunyi dapat dimantulkan dan bunyi dapat diserap. Oke, silahkan di screenshot. Kunci jawaban halaman 178 menjelaskan proses terjadinya bunyi. Ini dia. Proses terjadinya bunyi dimulai dari getaran suara. Getaran ini mengakibatkan penerapan energi dari sumber bunyi. Misalnya ketika kendang ditabuh, getaran bunyi ini akan merambat sebagai suatu gelombang melalui medium merambat seperti udara. Gelombang ini akan sampai telinga yang ditangkap sebagai suatu bunyi. Oke, silahkan di screenshot jawabannya. 5. Apakah ini dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Ini dia. Bunyi pantul adalah bunyi yang terbentuk dari akibat pemantulan gelombang bunyi. Oke, proses terjadinya bunyi pantul ini dia. Gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dimantulkan oleh bidang pantul tersebut. Oke, silahkan di screenshot jawabannya. Kemudian kita akan lanjut. 6. Bagaimana caramu? Ini dia. Mendengarkan teks dengan seksama. Ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengetahui kesan umum dari teks. Menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Oke, nomor 7. Ini dia. Apa persamaan dan perbedaan membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Dia. Persamaannya sama-sama menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sama-sama mengetahui kesan umum dari teks, sama-sama menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Perbedaannya, membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali, sedangkan membaca teks yang dibacakan dengan saksama. Itu dia teks tertulis dan teks lisan. Ada yang membaca dan ada yang mendengarkan. Kalau tulis membaca, kalau lisan mendengarkan. Oke. Kunci jawaban halaman 179. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Ini dia alternatif jawabannya.
Ini jawaban singkatnya, contoh keberagaman yang kita pelajari misalnya adalah keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, agama. Itu dia jawaban singkat. Kalau adik-adik atau teman-teman mau jawaban panjang, ini dia jawaban panjangnya. Silahkan di screenshot. Oke, ini dia. Ini jawabannya, ini dia nomor 9. Sikap toleransi saling menghormati satu sama lain. Nomor 10 ini dia jawabannya. Bagaimana kau mensyukuri apa yang di sekitarmu, ini dia. Ayo renungkan. Dan kerja sama orang tua sampai kasih refleksimu ya. Minta orang tua dan tuamu menulis pendapat tentang mereka ceritamu. Oke, demikianlah artikel kunci jawaban halaman 171 sampai 179 kelas 4 tema 1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih adik-adik dan teman-teman. Sehat selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.